Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD ya. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali update analisa untuk hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Dan dimana di hari Kamis saya tidak sempat untuk membuatkan analisa videonya ya, dan saya kirimkan planning di grup Telegram. Yang dimana di sini harga masih tertahan di atas dari zona buy 1 ya, dan skenario yang saya sampaikan di analisa hari Rabu di analisa yang saya updatekan di grup Telegram itu bisa mencapai zona sell kedua ya, dan semalam sempat tercapai, kemudian terjadi penurunan yang dimana prediksi saya ya, dia hanya bisa koreksi ke zona sell 1 untuk melanjutkan kembali kenaikan, namun ternyata harga mengalami penurunan sampai di zona buy 1 kembali, kemudian terjadi kenaikan saat ini yang sedang terjadi di harga zona sell satunya ya. Jadi kembali ke harga zona sell 1. Jadi untuk update-nya saat ini kita lihat masih dalam range konsolidasinya ya. Di sini terjadi false break untuk terjadi kenaikan kembali. Dan untuk update saya hari ini, zona sell 1 masih tetap sama ya untuk saat ini. Jadi area ini kita bisa jadikan sebagai zona sell 1 untuk saat ini. Kemudian untuk zona sell keduanya ini saya akan geser ya, saya akan geser ke area titik ini. Kemudian untuk zona sell ketiga ini masih tetap ya. Jadi untuk zona sell kedua kita tempatkan di 2026 sampai dengan 2028. Jadi area ini kenapa saya jadikan sebagai zona sell kedua? Kalau kita lihat di time frame 30 menit, ini merupakan area dimana terjadinya proses imbalance ya, atau persilangan candle ya, yang dimana dia break dari exponential moving average. Jadi hari ini kalau kita lihat harga berhasil melakukan kenaikan di sini, maka ada penolakan untuk koreksi ke kisaran resistennya di area 2023.75 sampai dengan 2022 atau di area zona 1 untuk melanjutkan kembali kenaikannya. Jadi dengan skenario jika sisi Asia sampai dengan sisi Eropa harga break di atas dari sini, maka potensinya akan menuju ke zona sell kedua, kemudian retest di kisaran area ini atau di zona B1 untuk kembali melanjutkan kenaikan ke area zona sell ketiga ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Atau untuk zona sell ketiganya kita geser ke kisaran area ini ya, di harga 2033 sampai dengan 2036. Jadi untuk zona sell ketiganya ya akan kita perhatikan nanti. Jadi silahkan dipantau seperti apa pembentukan untuk sisi Asia sampai dengan sisi Eropa. Untuk sementara area zona B1, 2 dan 3 masih tetap sama ya. Jadi tidak terlalu ada perubahan signifikan. Jadi apabila nanti di sisi Asia sampai dengan sisi Eropa harga melakukan penurunan, maka dia akan kembali menguji zona B1 ya. Jadi selama harga ini belum mampu untuk di break, maka potensi masih akan terjadi kenaikan atau sideways di area ini ya. Jadi masih ada potensi terjadinya sideways di area ini. Namun apabila dia berhasil break di bawah dari zona B1, maka akan berpotensi untuk menuju ke zona B ketiga ya, atau bahkan nanti bisa break di bawah dari zona B3. Namun tetap kita pantau untuk zona B ketiga ya, karena ini merupakan support yang cukup kuat juga yang terjadi di tanggal 18 Januari ya. Jadi ini patut diperhitungkan juga nantinya ketika dia diuji ya. Jadi untuk sementara pandangan analisa saya seperti ini pada analisa SLSD untuk persiapan kita di hari Jumat. Jadi tidak ada perkembangan signifikan ya, karena harga masih berada di range antara zona sell 1 dengan zona buy 1. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri di sini harga terjadi kenaikan ya, dan menguji kembali di 103.67 seperti yang saya sampaikan di analisa sebelumnya. Jadi di sini saya akan hapus dulu untuk kemudian melihat ya di mana yang akan kita tempatkan sebagai area yang harus diperhatikan pada indeks dolar. Saat ini kita tempatkan dulu untuk titik
titik yang harus diperhatikan pada indeks dolar sendiri ya. Oke, jadi untuk indeks dolar sendiri, karena kalau kita lihat di sini dia tertahan di 103,63 ya. Jadi kalau ini terjadi penurunan, bisa saja dia akan kembali ke area 103,35 sampai dengan 103,9 untuk koreksi ya. Jadi jika ada perlawanan kembali di dua area ini, maka akan berpotensi untuk mencari titik higher lagi di 103,74 dan 103,81, atau akan mencari titik kalau dia break di bawah dari area ini sampai dengan di 103,16, maka potensi akan ke area ini untuk mencari titik lower low ya, kemudian retest lagi ke area ini dan lanjut lagi melakukan penurunan jika terjadi skenario struktur untuk mencari titik penurunan ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nanti kita lihat juga seperti apa perkembangan yang akan terbentuk ya. Jadi apabila dia nanti berhasil break di atas trendline-nya ini, maka potensinya akan terjadi pergerakan untuk melanjutkan kenaikan dengan target di area ini ya, untuk sementara itu di 103,98 dan 104,09. Jadi targetnya di situ untuk penurunan ini di area support kuatnya, yang dimana di sini kita lihat juga masih ada gap yang belum ketutup ya. Ini masih ada gap yang belum ketutup. Jadi ada potensi kalau terjadi penurunan hari ini, dia potensi untuk menutup gap atau minggu depan baru terisi ya untuk area gapnya ini. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya pada indeks dolar untuk hari ini dan juga SAUSD pada analisa hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jadi tetap jaga money management serta gunakan aturan lot yang baik ya, dan jangan lupa juga untuk selalu pasang stop loss dan juga TP masing-masing. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.